Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang legenda Olimpiade tahun 1988, yaitu kuda bernama Jappeloup. Pemilik kuda ini yaitu Pierre Durand, seorang pengacara yang meninggalkan karirnya untuk mengejar mimpi menjadi penunggang kuda terbaik. Cerita tentang perjalanan Pierre dan Jappeloup dari pertama dipertemukan hingga berkarir bersama diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Jappeloup yang dirilis pada tahun 2013. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang penggemar olahraga kuda lompat bernama Serge Durand. Saking sukanya dengan olahraga tersebut, dia terobsesi agar anaknya bisa menjadi joki kuda yang handal. Untuk itu, dia pun membuat sebuah tempat latihan kuda di kota Bordeaux, Prancis. Selanjutnya, masih di masa yang sama, yaitu tahun 1974, lahirlah seekor kuda yang diberi nama Jappeloup. Kuda tersebut dirawat dan dibesarkan oleh seorang pemilik kandang kuda bernama Dalio yang merasa kasihan pada anaknya yang sering terlihat murung setelah ibunya meninggal. Jappeloup pun menjadi teman dan penyemangat hidup anak perempuan bernama Raphael itu. Pierre Durand, anak dari Serge Durand, terus dilatih untuk menjadi joki terbaik. Begitu juga kudanya dilatih untuk menjadi kuda lompat yang hebat. Di saat yang sama, hubungan Raphael dengan kudanya pun semakin erat. Untuk mengasah kemampuannya, Pierre aktif mengikuti berbagai pertandingan didampingi oleh orang tuanya. Jappeloup pun dilatih untuk menjadi kuda lompat, namun seringkali kuda tersebut mogok untuk melompat yang membuat Dalio memutuskan untuk mencari joki lain yang bisa mengendalikannya. Pilihannya kemudian jatuh kepada Pierre. Uji coba pun dilakukan kemudian. Akan tetapi, pada akhirnya Pierre menolak untuk mengambil Jappeloup karena sulit dikendalikan. Jappeloup masih saja sering mogok tak mau melompat. Selain itu, Pierre juga melihat Jappeloup adalah kuda yang kecil dan kurus. Pada tahun 1978, Pierre mengikuti pertandingan di Polandia. Akan tetapi di pertandingan tersebut dia mengalami kecelakaan yang membuatnya cedera. Menyadari anaknya mengalami hal buruk hanya untuk memenuhi obsesinya, Serge Durand kemudian mempersilahkan Pierre untuk kembali fokus kuliah. Tapi ternyata Pierre sendiri jika tidak cedera, dia belum ingin berhenti dan ingin mewujudkan mimpi ayahnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Pierre pun berhasil menyelesaikan studinya dan menjadi seorang pengacara. Meskipun tak lagi berkecimpung menjadi joki, Pierre bersama keluarganya masih setia mengikuti perkembangan olahraga kuda lompat. Suatu hari dalam sebuah pertandingan, mereka bertemu dengan Dalio yang sedang mengantar Jappeloup yang akan berpartisipasi dalam pertandingan. Kuda yang dulu ditolak oleh Pierre kini ditunggangi oleh joki perempuan bernama Nadia, teman sekolah Pierre. Performanya memang belum terlalu baik, tapi jauh lebih baik dari 2 tahun lalu. Penasaran dengan Jappeloup dan Nadia, Pierre pun mendekati Nadia. Hubungan keduanya malah berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Suatu hari, Pierre melihat Jappeloup diantar ke tempat latihan kuda. Saat itu, Serge Durand berniat ingin membeli Jappeloup karena Nadia sudah tidak lagi menjadi jokinya. Dia pun ingin melakukan uji coba pada Jappeloup. Kebetulan Serge Durand mengenal baik Dalio, si pemilik kuda. Dengan berat hati, Raphael pun harus membiarkan kudanya itu dibawa oleh Serge Durand. Pierre kemudian bercerita pada Nadia bahwa ayahnya dulu sangat terpukul ketika dirinya harus berhenti berkuda karena cedera. Nadia kemudian mendukung Pierre untuk bisa kembali ke arena pertandingan. Mulai saat itu, Nadia membantu melatih Pierre untuk mengembalikan skillnya yang sudah lama tak digunakan. Selesai latihan, Pierre mengunjungi tempat latihan kuda ayahnya untuk melihat kuda baru mereka, Jappeloup. Ketika dia coba menungganginya, ternyata Jappeloup mau melompat, meskipun masih perlu latihan ekstra. Diam-diam ternyata Serge Durand memperhatikan Pierre yang sedang mencoba Jappeloup. Serge Durand merasa sangat senang anaknya masih mau kembali berkuda.
Pierre kemudian mengatakan kalau Japlope perlu dicukur. Namun ketika mereka akan mencukurnya, Japlope selalu memberontak. Delio dan Raphael pun dipanggil untuk menenangkan Japlope. Setelah itu, barulah Japlope bisa tenang dan melakukan proses cukur. Pierre kemudian menawarkan Raphael untuk bekerja sebagai perawat Japlope. Raphael tentu dengan senang hati mau menerima tawaran tersebut. Aktivitas Pierre pun bertambah. Dia harus pintar membagi waktu latihan berkuda dan pekerjaannya sebagai pengacara. Hingga suatu ketika, menyadari dirinya memiliki minat yang besar dalam berkuda, dia pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor pengacara. Sang ayah tentu setuju, bahkan sangat senang mendengar keinginan anaknya. Dengan dukungan sang ayah dan Raphael sebagai pengurus Japlope, Pierre pun melanjutkan mimpinya menjadi seorang joki. Perlahan, Pierre dan Japlope pun berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan mereka belum konsisten karena untuk beberapa rintangan, Japlope masih belum mampu melewatinya. Di tengah perjalanan karirnya, Pierre kemudian menikahi Nadia dan kembali fokus dengan berkuda. Pada tahun 1982, Pierre tiba-tiba mendapatkan telepon dari kepala tim berkuda Prancis, Marcel Rosier, yang sedang mempersiapkan tim untuk Olimpiade tahun 1984 di Los Angeles. Pierre diundang untuk mengikuti seleksi. Dia pun datang ditemani Nadia dan ayahnya. Betapa bangganya mereka ketika Pierre dinyatakan terpilih untuk menjadi perwakilan Prancis. Kemudian di acara Piala Prancis, Pierre dan Japlope mulai berpartisipasi dalam pertandingan mewakili tim Prancis. Pertandingan tersebut dihadiri oleh artis terkenal yang menyebabkan para penonton riuh. Pierre mendengar suara lonceng dibunyikan, dia pun mulai menjalankan Japlope untuk melewati berbagai rintangan yang ada. Tapi ternyata juri belum membunyikan lonceng tanda mulai. Karena hal itu, Pierre dan Japlope pun terpaksa didiskualifikasi sebab dianggap mendahului start. Vous êtes éliminé pour avoir pris le départ. J'ai entendu la sonnerie, c'était le bordel. Vous êtes éliminé, veuillez quitter le terrain. Penonton kemudian menyorakinya. Bagaimanapun Pierre protes, keputusan tetap sama bahwa Pierre telah melanggar aturan dan harus didiskualifikasi. Di belakang, Pierre merasa sangat marah karena harga dirinya jatuh di hadapan banyak orang dalam acara penting. Kejadian memalukan itu terus membayangi Pierre selama beberapa waktu. Namun dia memiliki tekad untuk membuktikan diri pada semua orang. Di pertandingan berikutnya, tim Prancis lolos ke babak selanjutnya. Ketika joki yang lain sedang mendengarkan arahan dari Marcel, Pierre sibuk sendiri memahami lintasan pertandingan. Dia melihat sendiri jarak dari satu rintangan ke rintangan yang lain. Di sini terlihat Pierre begitu serius menghadapi pertandingan itu. Joki yang maju sebelum Pierre bernama Joseph Orlando. Dia berhasil menyelesaikan semua rintangan dengan waktu yang cukup cepat dan hanya satu kali melakukan kesalahan. Joseph pun sementara menempati posisi pertama. Selanjutnya, giliran Pierre dan Japlope menunjukkan kemampuan mereka. Pierre begitu serius ketika memasuki lapangan. Setelah lonceng berbunyi, dia pun mulai menjalankan Japlope. Rintangan demi rintangan berhasil mereka lewati, mulai dari palang yang rendah sampai tertinggi. Melewati kolam dan deretan palang yang berjarak pendek, semua dilewati dengan baik tanpa kesalahan dengan waktu lebih cepat dari Joseph. Serge Durand, Nadia, dan Raphael tentu sangat senang dengan keberhasilan mereka. Pierre dan Japlope berhasil memuaskan Marcel dan rakyat Prancis. Pierre dan Japlope pun dijadikan AS untuk kompetisi tahun 1984 di Los Angeles nanti. Akan tetapi dalam suatu konferensi pers, media masih mempertanyakan kekonsistenan Pierre dan Japlope. Mendengar pertanyaan tersebut, Pierre menjawab dengan sebuah kritikan kepada media yang selalu mengungkit hal buruk dari timnya. Selanjutnya, satu hari sebelum pertandingan di Los Angeles dimulai, terjadi perdebatan di tim Prancis antara pelatih dan para joki. Para joki mengatakan bahwa mereka keberatan jika kuda mereka diforsir duluan sebelum bertanding. Sedangkan Marcel meminta agar para kuda dikerahkan dengan maksimal selama masa persiapan pertandingan. Karena tidak menemukan titik temu dalam perbedaan pendapat tersebut, Marcel yang kesal pun membiarkan para joki untuk memutuskan semuanya sendiri.
Hari berikutnya, pertandingan pun akan segera dimulai. Para pengamat olahraga tersebut merasa sangat penasaran dengan persaingan sengit antara Jappeloup dan Touch Up Class, kuda bertubuh tinggi dan besar ditunggangi oleh joki asal Amerika Joe Varghese. Jappeloup di sini tidak diunggulkan karena jam terbangnya yang masih sedikit untuk sebuah pertandingan internasional. Selain itu, proporsi Jappeloup yang kecil membuat banyak orang merasa Jappeloup tidak akan bisa bersaing dengan kuda lain yang lebih besar. Joe Varghese mendapat giliran lebih dulu dari Pierre. Dia berhasil melewati semua rintangan hanya dengan satu kesalahan. Kini tiba giliran Pierre dan Jappeloup. Ketika akan masuk ke lapangan, Marcel datang menghampiri Pierre untuk meminta maaf atas perdebatan sebelumnya dan meminta Pierre untuk berkuda seperti biasanya. Marcel tak memberikan target terlalu tinggi, katanya memenangkan medali perunggu saja sudah cukup baginya. Rintangan dalam pertandingan ini jauh lebih sulit dari Olimpiade di Prancis. Palang-palang dibuat lebih tinggi dengan jarak jangkauan yang lebih lebar. Di rintangan pertama saja, Jappeloup hampir saja gagal. Lanjut pada rintangan loncatan berikutnya, Jappeloup masih bisa melewatinya, namun terlihat sudah mulai kelelahan. Pierre kemudian membalikan Jappeloup untuk melewati rintangan yang lebih mudah terlebih dahulu. Tapi ternyata Jappeloup sudah terlalu kelelahan yang membuatnya tidak mau melompat, hingga Pierre harus terlontar dari punggung Jappeloup. Medali perunggu pun gagal mereka dapatkan. Berniat untuk membuktikan, Pierre justru mengalami kegagalan lagi. Pierre menjadi orang yang murung. Hingga kemudian dia memutuskan untuk berhenti menunggang kuda dan akan menjual Jappeloup. Kebetulan saat itu dia sudah mendapat tawaran dari ayah Joe Varghese. Pierre merasa dia telah membuang banyak waktu untuk kembali berkuda. Setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengacara, yang didapatnya hanyalah sebuah rasa malu dan kecewa. Nadia yang sejak awal mendukung Pierre kembali berkuda pun merasa kalau dia sedang disalahkan atas semua kekecewaan yang dirasakan suaminya. Nadia pun mempertanyakan suaminya atas sikap menyalahkan orang lain itu. Dia menjelaskan bahwa Jappeloup selama ini sudah bekerja keras hingga membawa Pierre masuk tim Olimpiade mewakili Perancis. Walaupun kecewa dengan Pierre, dia tetap mempersilahkan Pierre untuk memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Satu hal yang Nadia tekankan, dia meminta Pierre berhenti menyalahkan orang lain atas kekalahannya. Setelah itu, giliran sang ayah yang mengajaknya berbicara. Serge bercerita bahwa sudah sejak lama dia menyukai kegiatan berkuda. Sama seperti Nadia, Serge meminta Pierre berhenti menyalahkan orang lain. Karena sikapnya itu membuat Pierre seolah berkuda untuk menyenangkan orang lain di sekitarnya. Dengan pola pikir seperti itu, Pierre tidak akan bisa maju. Seharusnya dia introspeksi diri untuk lebih baik di Olimpiade berikutnya. Bukan tiba-tiba menjual kuda yang bagus hanya karena sebuah kegagalan. Akan tetapi keputusan Pierre sudah bulat, dia ingin menjual Jappeloup untuk mendapatkan uang daripada memperjuangkan mimpinya. Beberapa waktu kemudian, Joe Varghese datang untuk melihat Jappeloup. Rafael yang ditugaskan untuk mempersiapkan Jappeloup memberikan sikap tegas bahwa dia tidak rela Jappeloup dijual. Meski begitu, transaksi jual-beli pun tetap berlanjut. Semua berkas Jappeloup dipersiapkan, dilakukan juga pemeriksaan medis dan penandatanganan perjanjian jual-beli. Hingga semua berkas selesai, Jappeloup akan tetap di kandang hingga nanti waktunya tiba Pierre sendiri yang akan mengantar Jappeloup ke Amerika. Suatu hari, Serge Durand yang merupakan perokok berat mulai merasakan sakit di dadanya. Dia mendadak terkena serangan jantung dan terkapar di tempat latihan. Serge Durand pun akhirnya meninggal dunia. Pierre semakin terpuruk ketika mendengar kabar ayahnya meninggal dunia. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Joe Varghese yang menyampaikan bela sungkawa. Joe Varghese juga menyampaikan bahwa hasil tes kesehatan menyatakan kalau Jappeloup menderita gejala piroplasmosis, penyakit protozoa yang ditularkan melalui kutu pada kuda, bagal, keledai, dan zebra. Tidak mengkhawatirkan, namun Jappeloup tetap membutuhkan perawatan. Tak kunjung mendapat kabar, Joe Varghese meminta kepastian kepada Pierre. Namun Pierre terus saja diam. Setelah ayahnya meninggal, Pierre merasa tidak ingin kehilangan Jappeloup, peninggalan berharga dari ayahnya.
Tak lama kemudian, Nadia pun melahirkan anak pertama mereka. Saat itu juga, Pierre pun langsung menghubungi Joe Varghese untuk membatalkan penjualan Japelot. Selanjutnya, ketika Pierre mendekati Japelot, dia masih saja tidak bisa mengendalikan kuda tersebut. Dia kemudian mencari Raphael untuk kembali menjadi pengurus Japelot dan berkata bahwa dia akan kembali berkuda. Berbeda dengan sebelumnya, kini Raphael tidak begitu saja menerima tawaran tersebut. Raphael mengatakan bahwa dia tidak suka dengan sikap Pierre kepada Japelot selama ini. Pierre hanya memikirkan karir, medali kemenangan, dan dolar. Selama 2 tahun, dia tidak pernah melihat Pierre memberikan waktu untuk mendekatkan diri kepada Japelot. Pierre seorang juara nasional tapi tidak bisa mengerti kudanya sendiri. Biasanya, seorang joki memiliki ikatan batin dengan kuda yang ditungganginya, tapi Pierre tidak. Raphael mengatakan kalau kuda juga butuh kepercayaan, bukan hanya sekedar menjadi tunggangan. Itu jugalah yang membuat Japelot berhenti melompat saat pertandingan sebelumnya. Mendengar itu, Pierre pun berjanji akan mulai mendekatkan diri kepada Japelot. Januari 1985, Pierre mulai mencoba untuk membuat ikatan dengan Japelot. Dengan bantuan panduan dari Raphael, Japelot perlahan mau mendekat kepada Pierre. Setelah mengerti bagaimana harus bersikap kepada Japelot, Pierre sudah bisa mencukur Japelot sendiri tanpa bantuan Raphael. Keadaan semakin membaik. Pierre yang sudah cukup dekat dengan Japelot kemudian melakukan latihan untuk pertandingan yang akan datang. Pierre kemudian kembali masuk ke timnas Prancis. Dia akan bertanding mewakili Prancis dalam Olimpiade Eropa tahun 1985. Saat pemanasan, dia meminta Marcel memasang palang untuk mereka lewati. Setelah palang siap, Pierre pun menjalankan Japelot untuk melewati palang tersebut. Tapi Japelot gagal melewati rintangan tersebut dan membuat kakinya terkilir. Raphael yang melihat itu segera memanggil dokter. Semua orang merasa panik. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Japelot sangat beruntung memiliki fisik yang kokoh, jadi masih aman untuk dibawa bertanding. Walaupun mungkin Japelot akan merasa sedikit sakit di kakinya. Mendengar penjelasan dokter, Pierre memilih untuk mundur dari pertandingan. Dia tidak mau memaksa Japelot menahan rasa sakit demi pertandingan. Rekan sesama tim Prancis merasa terkejut dengan sikap Pierre. Dia kemudian mencoba memeriksa jarak kedua palang yang dipasang Marcel. Setelah diperiksa, rekannya itu memberitahu Pierre bahwa Marcel telah membuat kecerobohan karena jarak palang yang dipasang terlalu dekat. Sebab itulah Japelot terkilir saat melewati rintangan yang kedua. Mendengar hal itu, Pierre pun menjadi sangat marah kepada Marcel. Dia lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari timnas Prancis dan tidak akan pernah mau kembali selama Marcel masih jadi pelatih. Keluarnya Pierre dari timnas membuatnya tak lagi mendapatkan uang saku, sehingga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan sponsor. Akan tetapi, posisinya yang saat ini belum memiliki gelar dan bukan lagi bagian dari timnas, membuatnya sulit mendapatkan pihak yang mau memberikan sponsor. Terpaksa, keluarga kecil Pierre harus menjalani kesulitan ekonomi selama beberapa waktu. Di saat Pierre masih belum berpenghasilan, Nadia harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suatu malam, Pierre mendapatkan telepon dari pihak timnas Prancis yang memberitahu bahwa Marcel sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas. Kini posisi tersebut diisi oleh seorang bernama Patrick Heron, orang yang menelpon Pierre. Saat itu, Patrick memberikan tawaran agar Pierre bergabung kembali dengan timnas Prancis. Pada tahun 1986, timnas Prancis akan bertanding di kejuaraan dunia yang diadakan di Barcelona. Dengan kondisi tim yang solid dan kondusif, timnas Prancis berhasil unggul. Pierre dan Japelot akan menjadi tim penantang juara. Singkat cerita, timnas Prancis masuk dalam 4 besar dan akan bertanding lagi melawan timnas Inggris untuk memperebutkan medali perunggu di posisi ketiga.
Pierre saat itu menjadi joki terakhir yang akan maju. Di babak ini ada satu tantangan yang paling menentukan posisi akhir, yaitu tantangan melewati sebuah kolam yang cukup lebar. Pihak timnas meminta Pierre untuk tidak mengambil resiko, namun Pierre yakin Jabelow bisa melakukannya. Selama pertandingan itu, tak ada satupun yang berhasil melewati rintangan kolam tersebut. Pierre pun membawa Jabelow beraksi melewati rintangan demi rintangan, sampai akhirnya sampailah di rintangan paling sulit, yaitu melompati sebuah kolam. Dan siapa sangka, Jabelow berhasil melewatinya dengan baik. Dengan kepercayaan yang diberikan Pierre, Jabelow mampu mewujudkan harapan semua orang. Pierre sangat bangga dengan Jabelow. Begitupun pelatih dan semua pendukung yang hadir. Esoknya akan dilakukan pertandingan individu untuk mencari penunggang kuda terbaik. Dari hasil penampilan selama kejuaraan berlangsung, Pierre menjadi kandidat pertama yang diunggulkan. Namun ada aturan berbeda untuk menentukan siapa penunggang kuda terbaik, yaitu dengan saling menukar kuda yang digunakan. Pierre saat itu menggunakan kuda milik Gael dari tim Kanada. Selama melakukan aksinya, dia melakukan 2 kali kesalahan. Namun ketika Gael menggunakan Jabelow, dia berhasil melewati semua rintangan dengan sempurna tanpa kesalahan. Akhirnya, untuk gelar penunggang kuda terbaik, Pierre harus kalah dari Gael. Setelah kekalahan itu, Pierre pun menyadari bahwa kemampuannya belum sepadan dengan Jabelow, kudanya yang hebat. Meskipun selama 1 tahun itu dia mendapatkan prestasi yang bagus, namun itu semua karena bantuan Jabelow. Di perjalanan pulang, mereka melihat trailer pengangkut kuda milik tim Prancis mengalami kebakaran di rest area. Pierre pun segera merapat untuk menyelamatkan kuda-kuda di dalam trailer tersebut. Jabelow yang berada di sisi paling dalam mendapatkan penyelamatan terakhir. Ketika akhirnya dikeluarkan, Jabelow yang panik langsung berlari ke jalan tol. Suasana pun menjadi panik karena Jabelow yang kesakitan tidak bisa dikendalikan. Tapi perlahan Pierre pun berhasil menenangkan Jabelow. 2 tahun kemudian, pada 17 September 1988, Pierre bersama Jabelow akan bersama-sama berjuang mewujudkan mimpi Pierre sejak kecil, yaitu memenangkan Olimpiade. Selama 2 tahun setelah kejuaraan dunia di Barcelona, Pierre sudah mengembangkan kemampuannya. Begitu juga Jabelow yang sudah semakin hebat. Keduanya menjadi pasangan yang berada di ranking atas kelas dunia. Di ajang Olimpiade, mereka tentunya diunggulkan. Malam sebelum hari pertandingan, ketika yang lain sedang bersenang-senang di tempat karaoke, Pierre pergi menemui Jabelow untuk mendapatkan chemistry sebelum pertandingan esok hari. Di hari pertandingan, Pierre masuk ke lapangan dengan konsentrasi tinggi. Saking fokusnya, dia bahkan tak melihat istrinya sendiri. Pierre dan Jabelow mulai melewati rintangan demi rintangan yang tinggi dan sulit standar Olimpiade. Hampir saja 1 kali mereka melakukan kesalahan. Akhirnya, mereka menyelesaikan semua rintangan dengan hasil hampir sempurna dan keluar sebagai pemenang Olimpiade. Pierre berhasil mewujudkan mimpinya sendiri sekaligus mimpi ayahnya. Setelah kemenangan di Olimpiade, Pierre dan Jabelow terus memenangkan banyak pertandingan hingga Jabelow memasuki masa pensiun. Pada tahun 1991 pun, Jabelow meninggal. Untuk mengenang Jabelow si kuda legenda, pemerintah pun membuat monumen Jabelow di halaman Museum Olimpik Perancis. Seperti itulah kisah tentang legenda Olimpiade tahun 1988, yaitu kuda bernama Jabelow. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.